Shalom, damai di hati. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu diberkati. Puji syukur kepada Tuhan Yesus. Di saat ini kita boleh lagi berada dalam satu persekutuan ibadah anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena torang semua dalam keadaan sehat semua. Karena walaupun torang berada dalam situasi dan kondisi oleh karena pandemi COVID-19 yang membuat orang tidak beraktivitas secara bebas. Torang belajar dari rumah. Pemerintah bilang orang não boleh keluar rumah, mesti pakai masker. Tapi anak-anak, jangan orang membatasi diri untuk mau beribadah kepada siapa? Iya, kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan memulaikan ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Encik mau sampaikan buat anak-anak, mari orang siapkan. Pertama, orang siapkan orang punya apa? Hati untuk mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Kedua, orang siapkan itu apa? Alkitab. Iya, pinter. Buat anak-anak yang belum tahu membaca Alkitab, boleh kasih pegang itu Alkitab. Supaya anak-anak sudah terbiasa memegang itu Alkitab. Karena itu Alkitab itu harus orang baca setiap hari. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan buka ibadah kita di saat ini dengan berdoa. Di rumah mengawali ibadah kita di saat ini, kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus terlebih dahulu. Untuk itu, anak-anak yang ada di rumah yang sedang mendengarkan atau menonton live streaming di saat ini, kita akan berdoa. Bagaimana sikap untuk berdoa? Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam surga, ya Yesus Kristus Juru Selamat kami, ya Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah di minggu pertama di bulan September tahun 2020. Kami boleh beribadah untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah di saat ini. Ya Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami juga bersyukur ya Tuhan, di mana masih dalam suasana pandemi COVID-19, kami boleh beribadah melalui live streaming pada saat ini. Bapa di dalam kerajaan surga, berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga selesainya Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, berkatilah anak-anak sekolah minggu, enci-engku sekolah minggu yang sedang mendengarkan dan menonton akan ibadah live streaming pada saat ini. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya seturut kehendak Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Ya, anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Kita akan menyanyi dua puji-pujian. Yang pertama adalah pagi hari hingga malam hari. Dan pujian yang kedua, masa depan sungguh ada. Inci mengundang anak-anak untuk pagi hari hingga malam hari, kasih Tuhan selalu beserta kita. Mari teman kita melakukan perintahnya Tuhan. Satu,
saling mengasihi. 2. Selalu rendah hati. 3. Suka menolong. 4. Rajin beribadah. 5. Dengar-dengaran. 6. Takut akan Tuhan. Marilah kita melakukannya untuk hormat nama Tuhan. Marilah kita melakukannya untuk hormat nama Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Nah, anak-anak, kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Siapa yang suka dengar cerita? Ya, Enci yakin semua anak-anak yang mendengarkan akan siaran ini pasti suka mau dengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Alkitab, Alkitab, bukunya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Shalom, damai di hati. Ya, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saatnya torang akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Yang belum bawa Alkitab, walaupun di rumah masing-masing, boleh ambil di lemari kah atau pemama papa, supaya torang pegang Alkitab, torang baca dan dengarkan bersama. So ada semua tuh Alkitab. Ya, mari torang mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang mencintai anak-anak dan mengasihi kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu dalam Alkitab, mendengarkan cerita tentang Engkau Tuhan, Sang Juru Selamat. Engkau tolong kami anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin, sehingga kami fokus, kami dimampukan untuk mau membaca, mendengar dan menceritakan kembali tentang Engkau lewat sikap hidup kami. Roh Kudus-Mu kuasai kami semua, baik anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, didampingi papa mama, kakak-kakak, oma-opa mereka saat ini. Mampukan kami semua untuk mau belajar dari apa yang Engkau firmankan. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Berfirmanlah untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, semua sepegang Alkitab. Torang akan buka Alkitab bersama dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 10
ayat 1 hingga 35. Mungkin adik-adik sudah ingat, panjang sekali ini Alkitab Kang mau baca. Ini memang ada 35 ayat. Torang lihat ayat-ayat dalam Alkitab, tetapi juga torang akan dengar dan saksikan lewat video yang ditayangkan saat ini tentang cerita atau juga bacaan Alkitab Kisah Para Rasul 10 ayat 1 hingga 35. Adik-adik duduk manis, tenang, supaya orang boleh dengar dan saksikan ini video. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu.
Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, Bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang, kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari Minggu ini torang sungguh bersyukur, berterima kasih karena semua torang diberkati dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, walaupun orang masih ibadah di rumah masing-masing. Belum baku dapat dengan teman-teman sekolah minggu, juga belum baku dapat dengan guru-guru sekolah minggu. Tapi sukacita karena torang masih diberikan kehidupan, bahkan juga kesempatan beribadah, mendengarkan firman Tuhan dalam Alkitab. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Alkitab atau video
yang torang sesaksikan bersama tadi, maka di situ ada cerita tentang siapa? Ya, cerita tentang Kornelius dan Petrus. Siapa itu Kornelius? Atau orang boleh panggil Om Kang, orang boleh panggil Bapak. Nah, ini Kornelius adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dikatakan dia seorang yang rendah hati. Dia nyandak sombong walaupun dia adalah seorang pejabat tinggi, seorang pemimpin. Ini Kornelius juga, dia suka sekali membagi berkat. Jadi dia nyandak apa? Koncudu, Kang. Nyandak pelit. Dia mau membagi sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan, atau disebut dia seorang yang dermawan. Ia seorang yang rendah hati. Nah, suatu hari adik-adik, dia dapatkan penglihatan. Nah, dari penglihatan itu malaikat menyuruh ini Kornelius baku dapa dengan Simon yang disebut Petrus. Dia mesti cari. Dia suruh dia pe anak buah baku dapa dengan Petrus. Kau bawa kemari itu Petrus. Nah, ternyata juga Petrus, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mendapatkan penglihatan. Ini Allah suruh kepada Petrus untuk bertemu dengan suruhan dari Kornelius. Membawa Petrus pergi ke tempatnya Kornelius. Mungkin adik-adik bertanya, for apa Kang? Tuhan kasih penglihatan Pak Kornelius, kasih penglihatan Pak Petrus. Kok Petrus mesti baku apa dengan ini Kornelius? Orang bayangkan Kang, ini Kornelius seorang pejabat tinggi, pemimpin besar, dan ini Petrus hanyalah orang biasa. Tetapi dia adalah seorang pengkhotbah, pemimpin umat. Perbedaan yang luar biasa. Tetapi karena kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja, maka terjadilah pertemuan Petrus dan Kornelius. Nah, di zaman itu adik-adik, orang bilang kalau orang Yahudi tidak boleh baku dapa bergaul dengan non-Yahudi. Orang yang belum Kristen tidak boleh baku dapa berteman dengan yang belum Kristen, atau dong bilang kafir. Tetapi itulah pekerjaan Roh Kudus. Ini Petrus diterima oleh Kornelius dan keluarganya, dan di situ ini Petrus bilang, Pak Kornelius, apa maksud Kornelius mengundang Petrus? Nah, di situ juga Kornelius cerita bahwa dia dapat penglihatan. Sama dengan orang ada dengar di audio atau video tadi. Nah, Petrus ternyata dipakai Tuhan pembawa kabar baik. Dia memberitakan Injil kepada Kornelius. Dia membawa bagaimana Kornelius percaya sungguh kepada Yesus Kristus, karena ternyata ini Kornelius latar belakang dari orang non-Yahudi yang disebut saat itu kafir. Nah, itulah Petrus yang diutus Tuhan. Pembawa kabar baik, memberitakan bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat, jalan kebenaran. Dan di situ Kornelius percaya. Dan itulah adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana kerja dari kuat kuasa Roh Kudus, bahwa sungguh Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Apakah dia, orang bilang dia orang berada, dia orang muslim, yang hitam, yang putih, dari agama apa, dari suku apa. Itulah Tuhan yang mengasihi manusia, karena orang diciptakan sama di mata Tuhan. Nggak boleh beda-bedakan. Nah, firman Tuhan mau ajar torang, walaupun masih kecil, torang harus jadi pembawa kabar baik.
menceritakan Tuhan Yesus pe kasih sayang petorang, pe kebaikan petorang, walaupun torang terdampak karena virus corona. Tetapi torang ada sampai saat ini bukti dari kasih sayang Tuhan. Torang mau bagikan, torang ceritakan itu ke teman-teman. Lewat apa juga cara hidup walaupun masih kecil. Torang diajarkan untuk mau cari Tuhan. Untuk mau dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Jangan karena sementara ini ya belum sekolah Kang, masih online. Semua orang sibuk dengan apa? Bermain-bermain di game kah, layang-layang atau pelinggir Kang. Kung sone mau ibadah, sone mau cari Tuhan. Bagaimana orang menjadi pemberita kabar baik kalau orang nyandak mau dekat dengan Tuhan, mau cari Tuhan sama dengan Cornelius. Supaya orang juga bukan menjadi anak-anak yang sombong. Ini mau berteman dengan si A, ini mau berteman si B. Kalau ada sesuatu kelebihan dari orang juga sama dengan Cornelius tuh dia kasih ajar, baku berbagi, apalagi saat ini. Jangan koncudu, karena itu yang Tuhan ajarkan. Orang membagi kasih karena Tuhan sungguh mengasihi orang. Dan karena itu adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya lewat cerita dari Alkitab ini memberikan kekuatan semangat bagi torang. Walaupun masih kecil, torang semakin mengasihi Tuhan, bertumbuh mengenal siapa Tuhan. Dengan itu juga torang akan menjadi alat kesaksian Tuhan. Dengan apa? Membawa kabar sukacita, kabar baik. Jangan jadi pandusta Kang. Itu pembawa kabar baik kan berarti orang yang baik, yang benar, yang mensukacitakan, toh, yang membahagiakan, yang menjadi berkat. Jangan masih kecil dong bilang, masih kecil teh pamba dusta Kang. Pamba tahu dia, apa yang dia bilangnya enggak betul kok teh semua. Itu Tuhan apa? Tuhan ada perintahkan atau orang perintah diri sendiri? Itu Tuhan yang mau toh, orang jadi pembawa kabar yang tidak baik, yang hoax orang bilang, yang pandusta atau pambaleo, pambato. Karena firman Tuhan ajarkan sama dengan Petrus toh, ia pembawa kabar baik. Dan karena itu mari orang beri selalu kehidupan, waktu, kesempatan yang ada. Kalau beribadah, orang beribadah dengan baik. Kalau orang belajar dengan baik. Kalau orang juga mau bermain, ada waktu dan kesempatan. Karena itu isi ini kehidupan dengan baik untuk selalu takut akan Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah, tetap semangat, sehat dan kuat. Dan kiranya orang dimampukan melewati ini badai karena virus corona. Tuhan mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua, bahkan Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini ada ayat hafalan. Dan Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Ya, Enci Pendeta berharap kalau yang belum tahu membaca, Bapak Mama kasih dengar berapa kali, adik-adik mau hafal itu. Kalau Bapak tahu membaca tuh boleh baca, kok hafal. Jadi minta tolong yang belum tahu membaca, yang masih balita, mungkin sampai di TK, kasih tahu ke kakak atau mama papa, ini tuh ayat hafalan supaya boleh dapat hafal. Boleh begitu? Ya, terpujilah Kristus, Tuhan memberkati. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, orang so dengar cerita firman Tuhan yang begitu indah. Enci yakin dan percaya anak-anak telah mendengarkannya dan semoga anak-anak bisa melakukan dalam kehidupan anak-anak setiap hari. Dan Enci doakan semoga anak-anak semua menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Walaupun anak-anak masih kecil, tapi ketika Tuhan sudah memberikan hikmat kepada orang semua, pasti akan mengerti maksud firman Tuhan dalam orang kehidupan setiap hari.
Dan sebagai tanda ucapan syukur kita akan memberikan persembahan. Ya, kita angkat pujian yang berkata, berilah. Berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan sungguh balas kau dan berkati kau selamanya. Orang mau menghadap Tuhan, mau bercerita dengan Tuhan lewat doa. Nah, sikap berdoa, mari orang berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, karena hari Minggu ini kami telah memberi waktu dan hidup kami pada menyembah memuliakan Engkau walaupun kami masih kecil. Tapi kami yakin ini yang diinginkan Tuhan. Firman-Mu terus meneguhkan iman harap kasih, mengajar kami anak-anak walaupun masih kecil. Kami dimampukan untuk menjadi pembawa kabar baik. Ajar kami semakin takut akan Tuhan, semakin rajin beribadah, semakin setia kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami terus memohon dalam masa tumbuh kembangnya anak-anak-Mu, khususnya di Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin, Tuhan tetap jaga, lindungi, bentengi mereka. Mereka akan bertumbuh berkembang menjadi besar, sehat dan kuat dikaruniakan Tuhan, sehingga menjadi kebanggaan kami, kebanggaan Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, memiliki masa depan yang baik dan indah, dan semuanya dilatih dan ditanam di masa saat ini. Kuatkan dan mampukan para orang tua untuk memberi waktu kepada anak-anak, mendampingi, mengingatkan mereka juga bahwa ada waktu untuk belajar, ada waktu bermain, tetapi juga beribadah seperti ini. Beri hikmat dan pengertian bagi para orang tua, oma opa, kakak-kakak dari anak-anak sekolah minggu, sehingga memberikan pengajaran yang terbaik, didikan, arahan dan nasihat, bahkan pendampingan bagi mereka. Kami berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu, mulai dari komisi yang ada, Engkau memberkati mereka semua. Beri ketekunan, kesetiaan dalam kerja dan pelayanan, sehingga situasi keadaan ini tidak membatasi mereka untuk mau melakukan apa yang Engkau kehendaki. Berkati mereka dalam setiap usaha upaya untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang ada. Berkat jasmani, berkat rohani menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberi persembahan. Kiranya Engkau memberkati apa yang boleh kami persembahkan, walaupun itu juga dari orang tua kami. Engkau kuduskan semuanya itu, terpakai, terkelola dengan baik untuk menopang setiap program kerja pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau terus ada bersama dengan kami, karena Engkau sungguh mengasihi kami dan tidak pernah membeda-bedakan siapapun kami. Tuntun arahkanlah kami semua, sehingga hidup yang akan kami jalani, kami mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi benteng dan perisai bagi kami di wabah virus corona yang sampai saat ini menjadi pergumulan kami bersama. Biarlah kami juga akan patuh pada aturan di kebiasaan baru saat ini, dan biarlah ya Tuhan segala usaha upaya baik dari gereja, dari pemerintah, tim medis yang ada, Tuhan tetap memberkati semuanya itu, sehingga walaupun kami juga masih anak-anak sekolah minggu, kami akan tetap patuh pada aturan yang ada, bekerja bersama untuk memutus mata rantai virus corona ini. Inilah kami Tuhan yang bersyukur dan bermohon bersyafaat bersama. Kami menyerahkan totalitas hidup kami, baik anak-anak sekolah minggu, orang tua, guru-guru sekolah minggu, tim multimedia pemuda, dan semuanya kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, torang akan tutup ibadah di saat ini. Enci undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Oke, semangat. Torang berdiri sama-sama. Torang mau menyanyi lagu Tuhan mengasihi anak-anaknya. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia meninggalkan engkau dan aku, seperti gembala jaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Ya, anak-anak yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin telah selesai. Terang bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Enci yakin Tuhan hadir buat kita semua sehingga kita boleh beribadah bersama-sama. Menjadi harapan dari Enci, ibadah ini akan menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkan akan pujian dan cerita firman Tuhan saat ini. Dan kita akan bertemu lagi pada minggu depan nanti. Dan Enci akan ingatkan buat kita semua, terlebih buat anak-anak, untuk tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol yang ada, yaitu anak-anak kemanapun anak-anak akan pergi harus memakai apa? Masker. Dan kedua, anak-anak harus jaga jarak. Dan yang paling utama adalah anak-anak harus sering cuci tangan. Oke? Demikianlah Tuhan Yesus memberkati. Shalom.